Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Erlina Afif. Sudah lama aku tidak bikin video apapun itu, aku tidak upload di YouTube aku, Erlina Afif, karena aku lagi program hamil udah hampir 10 bulan. Sama sekali aku nggak upload apa-apa di YouTube aku. Dan di video ini pertama kali setelah vakum dari YouTube selama 10 bulan, aku mau bercerita kenapa aku tidak bikin YouTube kemarin-kemarin. Dan video ini aku akan menceritakan perjalanan aku promil selama 2 tahun setelah menikah. Dan alhamdulillah telah lahir anak kami yang sangat lucu, tapi dengan perjuangan yang tidaklah mudah. Dan langsung aja aku akan menceritakannya. Sebenarnya setelah sebulan menikah aku itu langsung hamil. Tapi di kehamilanku yang pertama usia 2 bulan aku mengalami keguguran dan harus dikuret. Setelah kuret, kan kalau habis kuret selama 3 bulan tidak boleh melakukan hubungan suami istri gitu lah. Tapi setelah kuret suami aku itu langsung kerja di luar selama 1,5 tahun. 1,5 tahun LDR, dan sampai akhirnya aku hamil 2 minggu atau 1 minggu gitu. Ternyata aku hamil. Bahagia dong, nggak usah lama-lama lagi nunggu karena udah LDR 1,5 tahun. Ternyata di kehamilan kedua sama saja aku mengalami flek-flek terus. Otomatis aku harus periksa ke dokter kandungan. Di dokter kandungan katanya aku kandungan lemah. Dan selama dari awal tahu hamil itu udah minum obat penguat kandungan. Dan kehamilan kedua aku menghabiskan obat sebanyak ini. Nanti aku buka ini obatnya. Obat sebanyak ini setiap hari aku minum selama 9 bulan. Nggak ada 9 bulan malah, soalnya anakku itu lahirnya 9 bulan kurang. Bulan pertama mengalami flek, nggak bisa ngapa-ngapain, mual, muntah, nggak bisa makan, setiap makan muntah sampai lemes. Terus di minggu ke 8 saking lemesnya, terus pakai gerak dikit flek walaupun udah minum penguat kandungan, aku dibawa ke rumah sakit di salah satu daerahku. Ini rumah sakitnya swasta. Dan setelah pulang dari rumah sakit agak mendingan. Setelah itu beberapa minggu kemudian begitu lagi, 3 minggu kemudian itu mengalami flek lagi, terus mual, muntah kayak gitu. Aku dibawa ke rumah sakit lagi, minum obat lagi, sampai akhirnya aku pindah dokter. Karena menurutku kok gini terus di dokter yang ini, aku pindahlah coba dokter yang lain, nggak percaya satu dokter gitu kan. Terus pindah ke dokter yang lain, ternyata sama saja, aku dikasih obat penguat kandungan dan sebagainya serta vitamin-vitaminnya. Disarankan untuk 2 minggu sekali untuk periksa karena emang kandungan aku selemah itu. Selama 4 bulan kehamilanku itu kan periksanya 2 minggu sekali. Setelah melewati 4 bulan, karena di dokter kedua itu katanya kalau udah 16 minggu itu insya Allah udah kuat. Berarti periksanya itu diganti awalnya 2 minggu sekali jadi 1 bulan sekali. Usia 4 bulan udah agak mendingan, udah nggak mual-mual banget, udah bisa makan nasi, bisa makan cemilan, terus nggak sering muntah, cuma emang nggak bisa tidur. Di bulan menuju ke bulan kelima itu periksanya udah 1 bulan sekali, masih dikasih penguat kandungan, masih dikasih vitamin. Oh iya, dari awal aku hamil itu udah disuruh bed rest, tidak boleh banyak gerak, tidak boleh kerja, tidak boleh ngapa-ngapain, semuanya dilakukan di tempat tidur. Dan itu pun sangat membuat jenuh. Turun dari tempat tidur aja aku bisa fleknya itu bukan sedikit lagi tapi udah lumayan banyak. Otomatis aku harus berjuang lagi untuk mempertahankan ini janin yang aku kandung dulu ya, karena ini udah lahir jadi ya dulu. Takut kalau kejadian lagi pas hamil pertama. Pas usia 5 bulan aku nekat untuk kerja mengajar karena jarak rumahku ke tempat mengajarku itu lumayan jauh dan jalannya juga sangat jelek. Otomatis harus diantar jemput karena kalau naik motor sendiri tangan kan harus bergetar-getar gini kan. Nah, semua badan juga bergetar, takutnya nanti ada kontraksi lagi. Diantar jemput selama hampir 2 bulan, tapi itu jarang masuk pun itu seminggu 3 kali aja. Alhamdulillahnya tempatku bekerja itu sangat pengertian, sangat mendukung programku hamil ini, sangat mendukung perjuanganku dalam kehamilan kedua ini. Jadi otomatis hatiku sedikit agak tenang, walaupun dalam kehamilan kedua ini agak-agak cemas karena setiap hari harus minum penguat kandungan, minum vitamin-vitamin yang begitu banyak. Dan terjadi lagi pada usia kehamilan 7 bulan. Usia kehamilan 7 bulan aku kembali bed rest sampai aku lahiran. Kenapa? Saat usia masuk ke 7 bulan aku mengalami pendarahan.
pendarahan saat dicek di rumah sakit pas jam 12 malam, diantar pakai motor karena aku dulu belum punya mobil, otomatis pakai motor, diantar ibu naik motor dan bapak serta adikku ikut di belakangnya karena suami aku kerja di luar, otomatis nggak ada yang ngantar selain keluarga. Ya, jam 12 malam sampai di rumah sakit. Tapi secara mengejutkan aku sampai sana ditolak karena di rumah sakit tersebut tidak melayani ataupun alat-alatnya tidak lengkap untuk proses persalinan prematur. Langsung dirujuklah ke rumah sakit daerah di kota ini. Setelah sampai di rumah sakit daerah, ternyata saat dicek itu mengalami pendarahan lagi, keluarlah darah yang begitu lumayan banyak dari jalan lahir, langsung suruh rawat inap. Nurut aja karena khawatir usia udah masuk 7 bulan, nanti kalau lahiran gimana gitu kan, suami nggak di rumah. Saat di USG ternyata janin aku ukurannya, beratnya hanya 1,3. Bayangkan 1,3 harus dilahirkan. Dalam hati ya berdoa supaya tidak lahir gitu. Saat rawat inap aku dimasukkan ke ruang bersalin. Ruang bersalin itu ada beberapa orang di dalamnya yang ingin melahirkan. Otomatis hatiku juga terasa terenyuh melihat orang-orang yang mau melahirkan, tapi aku harus berjuang mempertahankan janin ini supaya tidak lahir. Setelah di rumah sakit selama 5 hari, aku dirawat 5 hari dan penyuntikan pematang paru juga udah selesai dan tidak mengalami pendarahan lagi, hanya mengalami flek-flek sedikit. Akhirnya aku disuruh pulang. Sesampainya di rumah ternyata aku mengalami flek-flek yang cukup berwarna merah. Flek harusnya kan coklat, itu agak-agak kemerahan. Aku agak-agak worry ya, agak-agak takut lagi, tapi aku langsung bed rest lagi total, nggak ngapa-ngapain, tidak di tempat tidur, dan suami aku tak suruh pulang. Saat itu aku langsung libur lagi kerja, aku tidak kerja, aku di rumah nggak ngapa-ngapain, bed rest lagi, di tempat tidur lagi, ngapa-ngapainnya harus di tempat tidur. Dan saat usia kehamilan menuju ke 8 bulan, terjadi lagi sesuatu pada tubuhku, pada kehamilanku. Aku tidak bisa jalan karena di bagian pinggang ke bawah itu rasanya kaku, nyeri, sampai aku nggak bisa jalan sama sekali. Itu kalau dipakai jalan sakitnya minta ampun. Saat aku pindah ke dokter tersebut bertanya, loh kenapa bu kok sampai seperti ini? Dan aku menjelaskan ternyata dokter yang terakhir ini itu sangat mengerti apa perasaan aku, dan dokter tersebut tidak selalu bilang tidak apa-apa, tidak. Terus dokter tersebut menyarankan apa harus dilahirkan. Dihitunglah masa kehamilanku, ternyata masa kehamilanku masih 35 minggu, dan dokter tersebut menyarankan untuk ditahan dulu sampai 2 atau 3 minggu. Kalau emang bener-bener nggak kuat, bisa langsung datang ke rumah sakit yang dituju. Dan dari situ aku dikasih obat anti nyeri biar tulang-tulang badanku tidak nyeri, tidak sakit, tapi tetap aja tidak mempan, dan aku datang lagi 1 minggu setelah periksa. Dari dokter ketiga ini, aku datang kembali ke dokter tersebut dan bilang kalau udah tidak tahan, tapi disuruh menunggu lagi selama 2 minggu. Katanya bayi lahir itu baiknya di usia 38 minggu. Dan saat usia 37 minggu, 1 minggu kemudian, aku nggak kuat lagi. Aku datang ke rumah sakit yang dokter itu praktek. Ternyata dokter tersebut tidak praktek, digantikan oleh seseorang yang aku tidak kenal, yang aku tidak tahu siapa beliau. Setelah diperiksa ternyata langsung disuruh ke IGD. Setelah di IGD aku ditanya ada rujukan apa enggak. Aku udah dikasih rujukan dari usia 35 minggu. Langsung rujukanku diproses di rumah sakit tersebut. Dan setelah di rumah sakit tersebut disuruh rawat inap, barulah aku telepon sama orang tua kalau aku lagi di rumah sakit. Karena pas sudah dirawat inap di situ, aku baru ngabari orang tua marah-marah karena menganggap mereka tidak dianggap gitu. Kenapa tidak rundingan dulu untuk datang ke rumah sakit, kenapa langsung datang ke rumah sakit? Karena emang dari awal aku tidak punya niatan untuk rawat inap, karena dari awal aku hanya ingin periksa kenapa ini sampai sesakit ini, sampai badanku juga sakit, sampai pas mau periksa pun aku sampai nangis, nggak tahan sakitnya, tulang-tulangku pada kayak ngilu semua. Dan saat rawat inap langsung dikasih induksi, habislah 1 malam 1 kantong infus, tidak ada reaksi. 2 malam kasih 1 lagi, tidak ada reaksi. Akhirnya setiap 4 jam atau berapa jam dicek dalam itu selalu pembukaan 1. Bayangkan selalu pembukaan 1 dan keluar darah terus sampai beberapa kali. Dan dokter yang menurut aku peka akan perasaan aku datang saat hari tersebut dan langsung memutuskan langsung aja disesar karena udah mau habis 2 kantong infus, tidak ada reaksi.
dan selalu dicek dalam keluar darah, tidak ada penambahan pembukaan. Pembukaan satu terus tidak ada penambahan pembukaan, otomatis langsung disarankan sesar. Secara tidak berpikir panjang, langsung aja aku bilang ya nggak apa-apa sesar, yang penting janin aku selamat. Hanya itu yang aku ucapkan, yang penting janin aku atau bayi aku selamat. Saat masuk ruang operasi aku merasakan tidak enak, tapi aku tidak mau bercerita kepada siapapun karena pas penyuntikan di ruang operasi itu kan disuntik tulang, terus apa ya tulang belakang ya, itu ya katanya sakit, tapi aku sama sekali tidak merasakan suntikan itu. Terus sampai ditanya masa nggak merasakan, enggak, terus dikasih suntikan lagi di tangan atau apa, tidak merasakan, udah nggak merasakan apapun, pokoknya itu ya udah pasrah lah gitu. Saat udah terjadi proses operasi, udah berdoa semua, terus 15 kemudian bayi aku lahir. Diangkatlah bayi aku ke atas, aku melihatnya, bayi aku lahir, otomatis aku langsung shock kan, karena perjalanan aku dari awal sampai akhir aku selalu minum obat penguat kandungan, aku tidak boleh kemanapun, aku selalu di tempat tidur. Bayi tersebut dibawa ke pelukan aku, suruh menciumnya, aku cium, setelah itu dibawa keluar, dibersihkan, setelah bersih dibawa lagi ke aku, disuruh melihat bayi tersebut dan disuruh mencium lagi. Setelah itu aku udah tidak sadar sama sekali, katanya apa, tensi aku tinggi dan sebagainya. Aku bisa mendengar tapi aku tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Aku cuma bilang dada aku sesak, nafas aku sulit, terus aku batuk-batuk terus. Itu yang terakhir aku rasakan. Langsung, Bu, ini ditambah ya dosisnya. Aku nggak tahu itu apa, disuntikkan lagi. Aku langsung nggak sadar sama sekali. Tapi sebelumnya aku merasakan kayak perut aku ditekan-tekan, ya seperti nggak enak lah, kayak lama. Ternyata benar saja kata ibu pas nunggu di luar, operasi aku 1,5 jam. Harusnya nggak ada 1 jam udah selesai, itu sampai 1,5 jam di dalam. Dan ditanyalah pada perawat kenapa sampai selama ini, karena katanya ada masalah di dalam, sedikit masalah saat proses operasi. Dan saat selesai operasi, aku jam 10 malam, operasi jam 4, jam 6 baru keluar dari ruang operasi, terus ditaruh di kamar. Katanya seperti itu, karena aku tidak sadar, jadi aku tidak tahu ini kata yang menemaniku. Setelah masuk ke ruang inap, kamar, terus dipindah ke kelas 1, awalnya kelas 2. Aku dari awal udah bilang kalau lahiran pengennya di kelas 1, satu kamar 1 orang, nggak mau campur-campur gitu. Pindah ruang, ternyata saat biusnya hilang, itu rasanya badanku kebakar, panas, sampai aku nggak bisa menahannya lagi. Dan itulah video aku tentang cerita aku, unek-unek aku, ataupun apa ya, cerita bahagia aku memperjuangkan seorang anak. Semoga kalian suka, semoga kalian terinspirasi agar tidak video aku. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.